Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys, dan masih ngomongin anime Kage no Chichiryo-kusa ni Naritakute. Jadi tahukah kalian kalau di setiap episode terbarunya rilis selalu ada pesan singkat yang diberikan oleh sang sutradara animenya, atau ya seperti jawaban singkat untuk para penonton yang merasa kalau animenya punya perbedaan dengan light novel ataupun manganya. Ya seperti yang kalian tahu kalau anime yang mengadaptasi cerita dari light novel seringkali mengalami perubahan di setiap episodenya, dan kadang ada beberapa scene yang terpaksa kena skip di animenya. Nah, mungkin karena di Jepang sana novel dan manga Kage no Chichiryo-kusa juga sangat populer, makanya staf produksi animenya selalu menyiapkan pesan singkat seperti ini. Ya, gue nggak terlalu paham ini disebutnya sketsa kasar atau apa, tapi intinya di situ ada pesan singkat yang diberikan untuk para penonton mengenai episode itu. Dan karena di sini gue translate sendiri menggunakan bantuan Google Translate, jadi ya maklumin aja kalau ada beberapa poin yang kurang tepat, dan gue juga ngejelasin poin-poin pentingnya aja guys. Oke, mari kita mulai dari episode satunya. Nah, seperti yang kalian tahu kalau di episode satunya, animenya langsung menampilkan kehidupan Akane dan Minoru Kageno pada saat masih di bumi. Yang harusnya hal itu baru akan diceritakan di volume 4-nya. Walaupun ya timeline-nya emang pas banget karena hal itu terjadi sebelum Chit pindah ke Isekai. Tapi ternyata di sini sang sutradara menjelaskan kalau episode satunya itu mengadaptasi cerita di web novelnya, bukan dari light novel volume 4-nya. Tepatnya di chapter 146 web novelnya, dan itu memang keseluruhan menceritakan masa lalu Chit di bumi bersama Akane. Karena pada saat itu light novel volume 4-nya belum keluar. Walaupun ya chapter itu sama aja dengan chapter interlude di volume 4 light novelnya. Cuma kenapa harus mengadaptasi chapter 146 web novelnya, bukan ngikutin volume 1 light novelnya aja? Nah, di sini menurut sang sutradara kalau seperti itulah cara paling efisien untuk menunjukkan poin-poin menarik dalam cerita itu. Dia bilang kita tidak bisa menampilkan cerita ini tanpa menjelaskan betapa gilanya orang itu, atau mungkin Chit Kageno yang dia maksud. Mungkin maksudnya jika kehidupan Minoru di bumi cuma ditampilkan secara singkat seperti di volume satunya, para penonton anime jadi kurang paham betapa gilanya karakter sang MC atau Chit Kageno. Makanya dia ingin menunjukkan lebih kalau inilah sang MC pada saat masih di bumi dan betapa gilanya dia, tapi lewat sudut pandang orang lain yaitu Nishino Akane. Dan sepertinya itu memang sepenuhnya ide dari sang sutradaranya sendiri yang bahkan di sini dianggap sangat berani. Tapi baginya itulah yang paling tepat. Ya mungkin bagi orang yang sudah ngikutin novel ataupun manganya tentu sangat paham sifat dan kepribadian Chit itu seperti apa. Tapi kan untuk yang baru nonton animenya tentu butuh beberapa scene untuk memahaminya, dan episode 1 animenya harus punya kesan yang menarik untuk menarik minat penonton. Lalu di sini sang sutradara juga menjelaskan tentang desain karakter Minoru pada saat masih di bumi yang sangat berbeda dengan manganya. Karena mungkin kebanyakan orang berpikir kalau animenya itu mengadaptasi manganya, padahal jelas-jelas anime ini mengadaptasi light novelnya. Dan manganya juga pasti ngikutin light novelnya. Cuma kan yang menggambar manganya itu Andri Sakano Sensei, bukan sang author ataupun ilustrasi novelnya. Nah, kebanyakan mangaka pasti punya ciri khas sendiri, makanya desain karakter Minoru di manganya cukup berbeda dan punya tubuh yang sangat kekar. Sedangkan di light novelnya tubuh Minoru cuma lumayan gede aja, tapi nggak sekekar di manganya. Jadi yang sering nanya kenapa animenya beda dengan manganya, ya karena animenya ngikutin light novelnya, bukan manganya guys. Mungkin sang sutradara sudah menduga kalau akan ada banyak pembaca manga yang salah paham mengenai hal itu. Ya itulah 2 poin penting di pesan pertamanya, dan mari kita lanjut ke episode 2-nya dan juga masih pesan dari sang sutradara. Di sini ada 3 poin penting yang dia sampaikan mengenai episode kedua animenya. Pertama, dia ngomongin tentang perkembangan cerita di episode keduanya, yang intinya sang MC bereinkarnasi ke dunia lain dan terlahir kembali di bangsawan kecil di wilayah pedesaan. Lalu dapat kesetiaan dari sang budak atau alpa dan menyelesaikan kasus penculikan, dan setelah itu pergi ke akademi di ibu kota lalu bertemu dengan Tuan Putri. Nah, bagi sutradara semua itu kelihatan sangat klasik dan seperti isekai lain pada umumnya. Makanya sutradara menambahkan hal unik lain pada episode itu karena baginya masih ada genre tersembunyi di balik seri ini. Tapi entah hal unik apa yang dia tambahkan, gue nggak paham guys. Atau mungkin saja tangisan aneh Chit dan juga kenangan singkat tentang Melia yang dia siapkan untuk alur kedepannya. Lalu poin kedua mengenai scene atau bagian cerita yang kena skip di episode 2-nya bukan karena panjangnya cerita atau melebihi durasi, tapi karena sudah keputusan bersama. Dan baginya para penonton animenya nanti bisa tahu kapan saja sifat asli sang MC itu seperti apa. Jadi ya walaupun banyak scene yang kena skip di episode 2-nya, hal itu tidak akan mempengaruhi alur ceritanya, dan para penonton punya banyak kesempatan untuk memahami sifat sang MC dan para anak buahnya. Makanya di breakdown episode kedua sebelumnya gue sempat ngomong kalau kemungkinan besar masa lalu beta bakalan dijelaskan lewat flashback singkat untuk depannya. Lalu untuk poin ketiga mengenai seiyunya Grace atau Olba. Bagi mereka Koyama Riki yaitu sangat cocok untuk mengisi suara Grace yang menjadi karakter yang diinjak-injak oleh sang MC.
Jadi walaupun kemunculannya singkat, tapi karakter Grace akan mudah untuk diingat karena seiyunya sangat cocok, yaitu Koyama Rikiya. Ya mungkin intinya Mas Koyama sangat cocok untuk mengisi suara karakter sampingan yang dipermalukan dan diinjak-injak oleh sang MC. Oke, mari kita lanjut ke pesan di episode ketiganya dan masih dari sang sutradara. Hanya ada satu poin penting yang dia sampaikan di pesan ketiga ini, yaitu mengenai desain dan penampilan karakter dan juga latar tempat di animenya yang cukup berbeda dengan light novelnya. Jadi kata mereka kalau sang ilustrator novelnya yaitu Tozai punya ciri khas yang sangat unik dan juga sangat detail dalam menggambar setiap karakter di novelnya, mulai dari penampilan, ekspresi, dan sebagainya. Nah, kata mereka semua itu mustahil untuk ditampilkan di animenya secara sempurna. Jadi mungkin intinya Tozai Sensei terlalu GG dalam menggambar setiap detail karakternya di novel dan tidak mungkin bagi anime untuk menirunya secara sempurna. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya desain karakternya saja, tapi juga semua detail yang berkaitan dengan itu. Misalnya seperti ekspresi wajah Alexia yang kadang kelihatan tenang dan berwibawa layaknya Tuan Putri dan kadang kelihatan ragu dan punya masalah pribadi dengan kehidupan dia sendiri. Tapi ya gue sendiri malah nggak terlalu memperhatikan perbedaannya karena bagi gue untuk penampilan karakternya di animenya udah bagus banget. Tapi ya nggak tahu bagi orang lain yang sering memperhatikan detail seperti itu. Walaupun memang ada perbedaan mengenai jubah dari kostum yang dipakai Shadow di animenya dan itu pun cuma bagian belakangnya aja. Lalu latar tempat di animenya yang kita tahu kalau dunianya dibikin jauh lebih modern. Sedangkan di light novelnya dijelaskan kalau dunia yang ditinggali Chit saat ini sama seperti abad pertengahan. Dan ternyata setelah gue cek kembali di Google kalau di abad pertengahan itu belum ada kereta api seperti di animenya. Jadi emang di animenya sengaja dibuat jauh lebih modern. Karena kata sang sutradara ada beberapa teknologi canggih yang diciptakan menggunakan sihir di cerita novelnya. Dan kata dia itu terkesan agak ambigu. Makanya sekalian aja dunianya dibuat jauh lebih modern dan mungkin supaya jauh lebih kelihatan masuk ke akal. Cuma kan otomatis waktu tempuh di setiap perjalanannya jadi berbeda. Karena di novelnya seringkali orang-orang berpergian itu menggunakan kereta kuda yang tentunya jauh lebih lambat dari kereta api. Contohnya seperti Rosoriana dan Chit saat menuju kota suci dan itu butuh waktu berhari-hari. Atau saat arc-nya John Smith yang hampir semua pengiriman uangnya juga menggunakan kereta kuda. Walaupun ya transportasi kereta kudanya juga tidak dihilangkan di animenya. Tapi ya tentu semua keputusan itu sudah melalui persetujuan bersama. Lalu mari kita lanjut ke pesan keempat mengenai episode 4-nya. Dan di sini poin pentingnya mengarah ke penampilan Alpha, lalu penderitaan yang dialami Alexia dan juga masalah yang dialami oleh sang MC. Jadi seperti yang gue jelasin di konten breakdown sebelumnya, kalau penampilan Alpha di animenya pada saat menemui Chit itu dibuat jauh lebih kelihatan menarik. Dari mulai sikap dan cara Alpha memperlakukan Chit dan juga pakaian yang dia gunakan. Jadi di light novelnya pada saat Alpha menemui Chit itu tetap menggunakan kostum selain body suit-nya dan sikap yang ditunjukkan Alpha pada Chit juga seperti biasa atau tidak sampai nungging dan mendekatkan wajahnya dan bahkan melepaskan dasi dan sepatu Chit. Nah, tapi sang sutradara punya banyak ide lain supaya penampilan Alpha jauh lebih kelihatan menarik. Makanya dibuatlah seperti di animenya dan bahkan Alpha sempat menggunakan seragam sekolah dan itu kelihatan sangat cantik. Karena di light novelnya interaksi Alpha dengan Chit itu lumayan jarang walaupun Alpha merupakan karakter yang sangat penting. Makanya mumpung di episode 4-nya ada scene pertemuan Alpha dengan Chit, jadi dibuatlah semenarik itu. Dan alasan kenapa sutradara memutuskan Alpha menggunakan seragam itu karena terinspirasi dari penampilan Alexia. Lalu penderitaan Alexia dan penyiksaan yang dialami Chit ditampilkan jauh lebih detail di animenya supaya plot mengenai insiden itu jauh lebih kelihatan menarik dan lebih bisa diterima oleh para penonton. Jadi mungkin maksudnya para penonton yang cuma nonton animenya aja kan belum terlalu paham sifat sang MC yang kadang bisa sangat gila dan juga sangat konyol. Terkadang di saat Chit disiksa ataupun dipermalukan oleh karakter sampingan, dia bisa menjadi sangat kegirangan dan bukan malah menghajar orang itu. Nah, bagi yang belum paham karakter Chit mungkin akan gregetan sendiri dan kenapa Chit tidak hajar saja orang itu. Makanya di anime interogasi Chit ditampilkan lebih banyak dan di situ Chitnya sambil bercanda dan merasa itu bukan apa-apa baginya. Padahal kan di light novelnya Chit sambil menahan kesabarannya dan berusaha menenangkan dirinya sendiri kalau dua kesatria itu cuma menjalankan tugas mereka. Walaupun pada harinya Chit juga membantai mereka berdua tanpa ampun. Oh ya, satu lagi mengenai seiyunya Alpha yaitu Mbak Asami Seto. Intinya di pesan ini dijelaskan kalau tidak mudah untuk menentukan siapa yang harus mengisi suara karakter Alpha. Tapi setelah melalui persetujuan bersama, akhirnya Mbak Asami lah yang terpilih dan dialah yang paling cocok untuk mengisi suara karakter Alpha. Yaitu lembat pesan yang disampaikan oleh sang sutradara mengenai 4 episode pertamanya. Tapi gue tegasin lagi di sini kalau gue cuma telanjut sendiri dan mungkin ada beberapa hal yang kurang tepat atau salah dalam memahaminya. Jadi untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri di Twitter resminya dan mungkin kalian bisa lebih memahaminya.
walaupun ia masih bentuk gambar dan perlu dijadiin teks lebih dulu. Atau mampir aja ke Instagram gue dan nanti gue posting dalam bentuk teks dan kalian bisa baca sendiri guys. Ya mungkin segitu aja untuk konten kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.